Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini setelah kita diberikan kenikmatan berupa melakukan ibadah salat subuh berjamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atas ibadah yang kita lakukan tersebut dan mencatatnya di sisinya. Kita akan membahas, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala di dalam kitab Majalis Syahri Ramadan. Dan kita memilih pembahasan yang ke-12 di sini, melanjutkan yang sebelumnya. Ketika kemarin beliau menyampaikan tentang dorongan kita agar di sini kita mengetahui tentang surga, kenikmatan surga. Yang diantaranya kemarin adalah kita jelaskan bahwasanya di surga ada 4 sungai yang mana kita bisa meminumnya, yakni sungai yang tawar, kemudian sungai berupa susu, kemudian khamar dan juga madu dan berbagai kenikmatan yang lainnya. Adapun di sini kita akan menyampaikan pembahasan beliau yang berjudul Fit Tahdhiri Minan Nar, peringatan dari neraka, agar kita di sini waspada, jangan sampai kita nanti masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh adabnya sangat pedih dan sangat keras. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah beliau menyampaikan muqaddimah berupa hamdalah dan salawat, maka beliau di sini menyampaikan kepada kita zakarallahu awsafa jahannam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat jahannam, sifat-sifat neraka, sifat-sifat neraka. Wal iyadzu billah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka tersebut. Syekh lalu menjelaskan apa yang dimaksud dengan neraka jahannam tersebut. Beliau mengatakan wahiya darul lati a'addaha Allahu li'a'daihi minal kafirin wal munafiqin wal 'usati wal fasaqah. Neraka jahanam itu merupakan tempat atau kampung yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk musuh-musuhnya. Jadi tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk musuh-musuh, minal kafirina, dari orang-orang kafir, wal munafiqin, dan orang-orang munafik, wal usad, dan orang-orang yang berbuat kemaksiatan, wal fasaqah, dan orang-orang yang berbuat kefasikan. Jadi yang disebutkan di sini, yakni kekafiran, kemunafikan, kemaksiatan, kefasikan, ini adalah termasuk sebab orang mendapatkan ancaman, yakni berupa neraka. Fahiya darul khabithin, maka dia adalah negeri orang-orang yang buruk, khabith. Wa qad 'adda Allahu fiha min anwa'il adzab ma la ya'lamuha illa huwa subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan di dalamnya berbagai macam azab. Berbagai macam azab telah Allah Subhanahu wa taala siapkan, ma la ya'lamuhu illa huwa, yang mana azab tersebut tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beratnya, bagaimana istilahnya pedihnya, itu yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara anwa'an minhu fil Qur'an wa fi sunnah, dan sebagiannya
Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Fannaru darakatun ba'duha asfalu min ba'd. Dan neraka itu bertingkat-tingkat ya. Darakat ya, itu adalah penyebutan untuk sesuatu yang jelek ya, tapi ya tingkatan-tingkatan darakat, tapi ke bawah ya, tingkatan ke bawah itu darakat. Jadi bertingkat-tingkat ya, satu dengan yang lainnya. Ammal jannah fa innaha darajatun ba'duha fawqa ba'd. Adapun surga maka dia juga bertingkat-tingkat, tapi tingkatannya ke atas, darajat. Kalau nar darakat ke bawah, kalau surga darajat ke atas. Yang satu ya, kemudian berada di atas yang lainnya. Ini kalau neraka itu ke atas, kalau neraka itu ke bawah, kalau surga itu ke atas. Fadarakatun nar takunu manazila li ahliha bihasbi a'malihim. Dan tingkatan-tingkatan neraka ya, tingkatan-tingkatan neraka itu adalah tempat tinggal penduduknya sesuai dengan amalan mereka. Sesuai dengan amalan mereka. Artinya semakin besar perbuatan dosa, semakin banyak perbuatan dosa seseorang, maka posisinya paling bawah ya, paling bawah. Adapun yang paling atas berarti itu yang paling ringan azabnya, paling ringan azabnya. Adapun yang paling bawah maka itu yang paling berat. Berkebalikan dengan surga. Kalau orang yang berada di surga paling bawah maka dia kenikmatannya paling sedikit. Tapi kalau yang paling atas berarti dia kenikmatannya paling banyak, paling sempurna. Ya. Fa ba'duhum asyaddu 'adzaban min ba'd. Yang satu ya, lebih berat, lebih besar, ya, lebih pedih azabnya dari sebagian yang lain. Ya, jadi ya semakin ke bawah semakin berat. Al-munafiquna hum fid darkil asfali minan nar wa lam tajid lahum nasira. Kemudian di sini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan kepada kita tentang orang yang berada di posisi paling dasarnya neraka, yaitu orang-orang munafik, orang-orang munafik yang mana Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 145 bahwasanya munafik ya, orang-orang munafik fiddarkil asfali minan nar, berada di dasarnya neraka, walam tajida lahum nasira, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Ini adalah keadaan orang-orang munafik. Siapakah orang munafik tersebut? Kemudian saya di sini menjelaskan kepada kita tentang orang munafik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perangai kemunafikan, dari perbuatan kemunafikan. Beliau menjelaskan, wal munafiqun humul ladzina azharul Islam khida'an wa maqran. Orang-orang munafik yaitu orang-orang yang mereka menampakkan Islam untuk menipu saja, untuk membuat makar. Istilahnya dia tidak sungguh-sungguh masuk Islam, dia pura-pura masuk Islam saja. Wa qulubuhum kafiratun munkiratun. Hati mereka itu kufur dan ingkar. Hati mereka kufur dan ingkar. Munkiratun lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa bihi. Mereka mengingkari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang datang bersamanya. Jadi apa yang datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diingkari. Ya. Dan orang-orang munafik ini muncul pertama kalinya itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum memenangkan peperangan-peperangan yang dialami ya. Ketika setelah nampak kekuatan kaum muslimin ya, kemudian ya istilahnya berbagai peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin, orang-orang munafik ini yang awalnya tetap kafir ya, mereka tidak mau masuk Islam, tapi karena takut ya, takut akhirnya mereka pura-pura masuk Islam, pura-pura masuk Islam. Tetapi hatinya masih tetap kafir. Dan itu ternyata tidak hanya terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, tapi ternyata juga terjadi pada zaman-zaman berikutnya sampai di zaman kita sekarang pun masih ada. Ya. Walaupun kita di sini diberi kebebasan, diberi keleluasaan, negara kita menjamin, ya
orang-orang untuk istilahnya memeluk agamanya masing-masing. Tapi walaupun demikian tetap ada ya, istilahnya orang-orang munafik, perangi-perangi orang munafik yang mereka menjadi musuh dalam selimut ya. Walakinnahum tadhaharu bil Islam min ajli masalihihim. Mereka menampakkan Islam karena ingin ya, mendapatkan kemaslahatan bagi mereka. Ya. Apakah mereka ingin agar aman ataukah agar mereka misalnya kehidupannya bisa lancar ya. Usaha mereka tidak terganggu. Kayaknya tadi mereka menampakkan Islam ya. Karena apalagi negara kita adalah mayoritas muslim misalnya kayak gitu. Nah, sehingga biar dagangannya lancar dan orang muslim juga alhamdulillah kesadarannya juga semakin tinggi dan ya. Sehingga kalau membeli barang ada orang kafir jualan, ada orang muslim jualan kan biasanya lebih milih orang-orang muslim. Jadi yang bagus ini termasuk bentuk wala, loyalitas ya. Hendaknya kita lebih mengedepankan saudara kita sama muslim, kita saling mendukung ya. Walaupun beli kepada orang kafir juga secara hukum syar'i itu boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja. Tapi tatkala kita lebih mengedepankan ya, mendahulukan saudara kita sama muslim, di situ tentu ada ya, unsur kita untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tentunya orang-orang muslim tersebut yang nanti dia akan ya, juga menggunakan harta bendanya untuk mendukung ya istilahnya tersiarnya agama Islam, syiar-syiar agama Islam. Ya. Baik. Kemudian di sini Syekh menjelaskan, wahum ashaddu 'adzaban minal kuffari alladziina sarrahu bi kufrihim wa 'adawatihim. Mereka lebih berat siksanya, azabnya dari orang-orang kafir yang menampakkan kekufuran mereka dan permusuhan mereka. Ya. Jadi orang-orang munafik ternyata yang paling berat azabnya dibandingkan dengan orang kafir. Orang-orang kafir masih berada di bawahnya tingkatan azabnya. Jadi paling berat adalah orang-orang munafik. Li'annal kuffara sarrahu bi kufrihim wa 'arafahumul muslimun. Ya, karena orang-orang kafir mereka menampakkan kekufuran mereka sehingga kaum muslimin pun bisa melihat ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap ya, kaum muslimin ya, bentuk permusuhan mereka jelas dan kita bisa istilahnya membela diri kah atau kita bisa malah menyerang balik kepada orang-orang kafir tersebut. Adapun ya orang-orang munafik fa innahum azharul Islam. Mereka menampakkan Islam, tetapi yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 9 menjelaskan tentang orang-orang munafik, mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dan menipu orang-orang yang beriman. Ya. Jadi perbuatan mereka itu ya diibaratkan ya, mereka menganggapnya menipu Allah Subhanahu wa taala dan menipu orang-orang beriman. Kalau menipu Allah sih ya tidak mungkin bisa ya. Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Ya. Tapi kalau orang muslim kan ya kita kadang-kadang tidak tahu ya. Kita kadang-kadang ya ditipu oleh mereka keadaannya. Mereka nampak Islam tapi ternyata mereka benci kepada Islam. Ya. Dan hakikatnya di sini perbuatan mereka tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak merasa. Padahal mereka itu sedang menghancurkan diri mereka sendiri, ya, bukan menghancurkan Islam, ya, tapi mereka istilahnya menghancurkan diri mereka sendiri. Ya. Sehingga ketika orang-orang munafik mereka menampakkan keislaman, ya, orang-orang beriman dijelaskan oleh Syekh di sini, lakinil mu'minuna yuhsinuna adh-dhana bihim. Ya, orang-orang beriman berbaik sangka kepada mereka. Artinya mereka betul-betul beriman sehingga mereka pun bermuamalah ya, tanpa merasa khawatir ya. Wala yatahaffaduna minhum ya, mereka ya biasa saja ya, tidak membentengi diri ya, tidak mewaspadai apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik tersebut. Wahum jawasisun lil kuffari wal yahud. Padahal mereka adalah mata-matanya orang-orang kafir dan mata-matanya orang Yahudi. Ya. Mereka mengetahui seluk-beluk orang Islam, kemudian mengabarkan kepada orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Ya. Yaduluna al-kufar ala auratil muslimin. Mereka menunjukkan kepada orang-orang kafir aib-aib kaum muslimin, maksudnya celah-celah yang nanti dapat mereka bisa
ya, gunakan untuk menyenangkan kaum muslimin. Wa daiman yafrahuna bintisaril kufri wa zuhuril kafirin, ya. Mereka gembira tatkala kekufuran itu menang, ketika kekufuran itu unggul. Wa daiman ya'taduna min zuhuril islami wa izzil islam. Mereka istilahnya sedih, ya, ketika Islam itu jaya, Islam itu mulia. Hadhihi min sifatil munafikin. Ini adalah sifat munafik, ya, yang istilahnya i'tiqadi di sini, ya. Karena kemunafikan itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya i'tiqadi, ada yang namanya amali. Ya. Kalau yang i'tiqadi ini yang berat, ya, termasuk dalam tadi ancaman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Kalau yang amali itu kadang-kadang tidak sampai ke derajat itu. Kadang-kadang seorang muslim juga dia melakukan, ya, nifak amali, ya. Jadi berupa kalau dia dipercaya dia khianat, kalau dia berkata dia dusta, ya, kalau berjanji dia ingkar. Ini hanya sekedar amali saja. Kadang-kadang ada seorang muslim yang terjatuh dan itu adalah perbuatan dosa, tapi tidak sampai ke kemunafikan, ya. Kalau dia tidak meyakini apa-apa yang kita sebutkan tadi dari sifat-sifat munafik, yang mana dia menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Inilah keadaan orang munafik yang mana mereka fid-darkil asfali minan nar. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini Syekh Hafizahullah taala menjelaskan kepada kita tentang nama-nama neraka. Ini adalah termasuk bagian dari aqidah yang hendaknya diketahui dan, ya, diyakini oleh seorang muslim. Berkaitan tentang nama-nama neraka, Syekh menjelaskan wan naru laha iddatu asma. Neraka memiliki beberapa nama. An-nar, yang pertama adalah neraka. Neraka sendiri itu adalah salah satu nama dari nama-nama neraka. Kemudian jahannam, yang kedua adalah jahannam. Was-sa'iru, yang ketiga adalah neraka sa'ir. Wasaqar, kemudian neraka saqar. Wal jahimu, lalu neraka jahim. Wal hawiyah, lalu neraka hawiyah. Wa ghairu dzalika min asma'iha, dan nama-nama yang lainnya dari nama-nama neraka. Karena memang nama neraka itu banyak, ya. Dan, ya, kalau secara tingkatan kan tingkatannya itu ada 7 tingkatan neraka ke bawah, ya. Tapi di antara 7 tingkatan tersebut pun ada penyebutan, ya, seperti wail. Kadang-kadang ada yang masukkan wail itu adalah sebuah lembah yang ada di neraka, disebut, ya, seperti itu, yang tentu, ya, azabnya luar biasa pula di situ, ya. Mimma yadullu ala annaha darakatun katsirah, yang menunjukkan bahwasanya neraka itu bertingkat-tingkat yang banyak. Wa anna ahlaha mutafawwiduna fi ta'dzibihim fiha, dan orang-orang yang berada di dalam neraka mereka bertingkat-tingkat, ya, azabnya sesuai dengan tempat tinggal mereka di neraka. Kama akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini sebagaimana dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwana ahlin nari 'adzaban man yudha'u fi akhmasi qadamihi jamratun yaghli minha dimahuhu." Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan azabnya adalah orang yang dia kakinya menyentuh neraka, ya, kemudian otaknya mendidih. Ya, dia hanya memakai sandal dari api neraka saja. Yang nyentuh neraka istilahnya di situ cuma sandalnya, ya, tapi otaknya mendidih. Otaknya mendidih, apalagi apa yang di antara kaki dengan otaknya, ya. Tentu, ya, sangat luar biasa pedih apa yang dia rasakan. Ini paling ringan, ya, paling ringan. Wa fi riwayat, dan di dalam riwayat yang lain dikeluarkan di Imam Muslim, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yalbasu na'laini min narin yaghli minhuma dimahuhu." Dia memakai sandal, ya, 2 sandal dari neraka, kemudian otaknya mendidih. Ma yara anna ahadan asyadda 'adzaban minhu.
Orang-orang mengira tidak ada yang lebih pedih azabnya dibandingkan dia. Ma'annahu ahwanu ahlin nari azaban. Padahal itu adalah azab yang paling ringan. Adalah azab yang paling ringan. Ini yang paling ringan saja seperti ini keadaannya. Pedihnya luar biasa. Di dunia dan tidak kayak gitu. Kakinya di api, otaknya mendidih kan nggak ada ya misalnya. Paling nggak hanya kaki tok yang kena. Tapi ini kakinya nyentuh neraka, otaknya sampai mendidih. Bagaimana antara kaki dan otak yang terjadi? Tentu juga azab yang pedih di situ. Dan ini adalah merupakan azabnya paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Talib. Azab dari paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Talib. Yang mana memang Abu Talib ini meninggal dunia dalam keadaan kufur. Dia tidak mengucapkan syahadatain. Hanya saja karena istilahnya dia termasuk orang yang membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi pun memintakan doa agar bisa memberikan syafaat kepada Abu Talib. Kemudian Allah di situ memperkenankan Abu Talib diberikan syafaat sehingga dia hanya mendapatkan azab yang paling ringan, hanya mengenakan sandal dari neraka dan otaknya mendidih. Cuman kita di sini ada penjelasan dari para ulama rahimahullahu taala bahwasanya diperbolehkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat kepada Abu Talib bukan berarti Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi Abu Talib. Karena Abu Talib itu kan dalam kekufuran ketika meninggal dunia. Padahal syafaat itu sebagai syarat agar itu terlaksana adalah tadi izin Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang beri syafaat dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang diberi syafaat. Ini dua syarat terlaksananya syafaatnya. Idnullahi li syafi, izin Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang beri syafaat, wa ridallah lil masyfu', dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang diberi syafaat. Ini harus terpenuhi. Tapi berbeda kalau kasusnya Abu Talib. Ketika kasusnya Abu Talib, di situ bukan berarti Allah meridhai Abu Talib. Karena kalau meridhai kan kekufuran. Itu memang kekhususan. Adapun yang lainnya maka tidak berbeda. Baik. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini Syekh menjelaskan kepada kita tentang bagaimana keadaan neraka. Yang pertama di sini tentang minuman-minuman penduduk neraka. Penduduk neraka. Kalau sebelumnya kan kita telah dijelaskan tentang minuman penduduk surga, di sini Syekh menjelaskan tentang minuman penduduk neraka. Syarabuhumul muhl. Minuman mereka diantaranya adalah al-muhl. Salah satu jenis minuman penduduk neraka itu al-muhl. Apa itu al-muhl? Syekh menjelaskan al-ma'ul harru, air yang panas. Jadi air mendidih. Air yang mendidih berubuk-ubuk itu jadi minumannya penduduk neraka. Dan kita tahu bagaimana rasanya. Istilahnya enggak menyiksa sekali kita minum air panas dalam keadaan mendidih. Walladzi la yutaq, dan tidak ada yang mampu untuk meminum panasnya air yang mendidih tersebut. Tapi kan mau nggak mau kalau penduduk neraka harus minum. Itu karena siksaan mereka. Awis sadid, atau berupa as-sadid. Apa itu as-sadid? As-sadid wa huwa ma yasilu min ajsami ahlin nar. Sesuatu yang mengalir dari badannya penduduk neraka. Maksudnya adalah nanah. As-sadid itu nanah. Nanah yang keluar dari penduduk neraka itu jadi minumannya penduduk neraka. Bagaimana baunya dan panas. Waliyadzubillah, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari azab tersebut. Ini dua jenis minuman penduduk neraka. Kemudian saya menjelaskan wa ta'amuhumuz zaqqum. Makanan penduduk neraka adalah az-zaqqum, buah zaqqum. Alladzi yambutu finnar, yang mana buah zaqqum ini hanya tumbuh di neraka. Cuman di dunia tuh ada katanya buah yang mirip dengan buah zaqqum, tapi beda. Maksudnya dari sifatnya. Syekh kemudian di sini membawakan firman Allah Subhanahu Wa Taala,
Inna syajarataz zakum ta'amul asim. Sesungguhnya buah zakum, ya, pohon zakum ini, ya, buah-buahannya adalah ta'amul asim, makanan orang-orang yang berbuat dosa. Wa fil ayatil ukhra, dan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sesungguhnya zakum itu adalah pohon yang keluar dari dasarnya jahim, ya, neraka jahim. Jadi tumbuhnya dari neraka jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usyus syayatin. Bentuknya, ya, itu seperti kepalanya syaitan. Jadi buah tapi bentuknya kayak kepala syaitan. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Penduduk neraka itu pasti memakannya. Dan makanan tersebut tidak akan pernah mengenyangkan mereka. Summa inna lahum alaihi lasyauban min hamim. Ya. Lalu bagi mereka, ya, minuman dari hamim. Ya. Hamim ini juga adalah minuman penduduk neraka. Ya. Summa inna marji'ahum la ilal jahim, dan tempat kembali mereka adalah al-jahim. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat 64 sampai 68. Ini adalah minuman dan makanan penduduk neraka. Kata Syekh, fasyarabuhum wal iyadu billah abbahus syarabi wa aharruhu. Minuman penduduk neraka, ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah minuman yang paling buruk dan minuman yang paling panas. Minuman yang paling buruk dan paling panas. Wa ashadduhu hararah yashwil wujuh, ya. Panas, ya, paling panasnya minuman tersebut itu akan yashwil wujuh, ya. Seperti, ya, menyetrika wajah, memanggang wajah langsung, ya, kosong. Idza aqbala ala wajhi syarib insalakha wajhuhu. Kalau air minuman tersebut itu mengenai wajah orang yang minumnya, maka akan melotok wajahnya. Wa saqatat jildahu wajhihi. Kulitnya akan langsung gugur, ya. Min syiddati harrihi, karena panasnya yang sangat luar biasa. Wa ta'amuhumuz zakum wad-dhari, ya. Dan makanan mereka adalah buah zakum dan dhari, ya. La yusminu wa la yughni min ju', yang tidak membuat mereka yusminu, ya, gemuk, ya. Maksudnya di sini mereka, ya, dalam keadaan tetap merasakan lapar. Ya. Fahum da'iman min ju', mereka selalu lapar. Ya'kuluna walakin la yadhhabu anhumul ju', mereka makan terus tapi laparnya enggak hilang. Wa yashrabuna wa la yadhhabu anhumud dhama, mereka juga selalu minum tetapi tidak hilang rasa dahaga mereka. Kullama syaribu zada 'atshuhum, tatkala mereka minum maka semakin haus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surat Al-Waqiah, wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Ashabus shimal, ya, orang-orang, ya, yang datang dari sebelah kiri, ya, atau yang mereka adalah penduduk-penduduk neraka, fi samumi wa hamim. Kita baca terjemahan saja. Fi samumi wa hamim, ayat yang ke-42 di sini. Dalam siksaan angin yang amat panas dan air panas yang mendidih, ya. Samum itu angin yang panas dan hamim itu air panas yang mendidih. Air panas yang mendidih. Fi dhillim yahmum, dalam naungan asap yang hitam.
Jadi diliputi dengan asap yang hitam. Dhillim yahmum. La baridi wala karim. Tidak ada sejuk dan tidak menyenangkan. Jadi selalu panas dan menyiksa. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup dalam kemewahan. Orang-orang penduduk neraka tentu mereka di dunia melampiaskan hawa nafsunya, hidup dalam kemewahan dan foya-foya. Wa kanu yusirruna 'alal khingsil 'azim. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar. Ini surat Al-Waqi'ah ayat yang 41 sampai 46 ya. Yakni mereka melakukan kesyirikan, kata Syekh hafizahullah taala. Wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa 'idhamana inna lamab'utsun. Mereka di sini mengatakan, apakah kami kalau meninggal dunia dan kami telah menjadi debu, begitu pula dengan tulang-tulang kami, apakah kami akan dibangkitkan kembali? Di sini mereka mengingkari hari kebangkitan. Yunkirunal ba'sa. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi, maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Qul innal awwalina wal akhirin." Katakanlah, orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum, itu akan dikumpulkan semuanya sampai waktu pada hari yang dikenal. Ya, ini maksudnya hari kiamat. Kita semua akan dikumpulkan pada hari kiamat. Summa innakum ayyuhad dhallunal mukadzibun. Ya. Katakanlah, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang sesat lagi mendustakan. La'akiluna min syajaratin min zakkum. Ya, sungguh kalian akan memakan dari pohon zakkum. Ya. Famali'una minhal butun. Ya. Dan akan memenuhi perutmu dengannya. Jadi mereka betul-betul akan memenuhi perut mereka dengan buah zakum tersebut yang tentu buahnya itu sangat buruk, ya, bahkan dijelaskan penuh dengan duri. Ya. Fasharibuna alaihi minal hamim, dan mereka pun meminum air yang sangat panas, ya, al-hamim, ya, air yang mendidih. Fasharibuna syurbal him, dan mereka meminumnya seperti unta yang sedang kehausan. Seperti unta yang sedang kehausan. Unta kalau kehausan minum itu akan nyedot terus, ya, seperti itu. Itu keadaan orang-orang, ya, penduduk neraka, ya, ketika makan dan minum. Ya, di sini minumnya seperti minum unta yang sedang kehausan, ya, terus tidak berhenti, dan itu ternyata adalah siksaan, ya, karena minumannya adalah dari air yang panas yang mendidih. Baik, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh di sini menjelaskan, ya, menyampaikan kepada kita bahwasanya neraka yang sejatinya itu disiapkan untuk orang-orang kafir, tapi ternyata yang masuk ke sana tidak hanya orang-orang kafir. Orang-orang beriman pun ternyata ada yang masuk ke dalam neraka. Makanya hendaknya kita waspada. Syekh di sini menjelaskan hadhihin nar wa haula'i ahluha. Wa laysatin naru khassatan bil kafirina faqat. Neraka tidak hanya khusus untuk orang-orang kafir. Bal yadkhuluha usatul mu'minin, tetapi memasukinya adalah orang-orang mukmin juga. Jadi orang-orang yang beriman juga bisa masuk neraka. Ya, makanya kita harus waspada. Walaupun kita beriman di sini, ya, tapi ternyata kita juga bisa terancam masuk neraka. Hanya saja bedanya kalau orang-orang munafik, orang-orang kafir, musyrik kekal, ya, selama-lamanya. Adapun kita orang-orang beriman, maka sesuai dengan kadar dosa kita. Ya, Syekh di sini menjelaskan, wa ashabul dzunub wa ashabul kaba'iri minal mu'minin wa yadkhulunaha wa yu'adzabuna fiha, ya, wa yabquna fiha dahran tawilan hatta yasiru fahman. Ya. Orang-orang yang berbuat dosa, apalagi dosa-dosa besar, ya, dari kalangan orang-orang beriman, ya, dosa besar itu adalah dosa yang Allah sebutkan hukumannya, ketentuannya di dalam Al-Quran ataupun hadis. Ya. Misalnya orang yang berbuat demikian akan dihukum seperti ini di dunia, maksudnya, ya, seperti berzina,
dirajam ataukah cambuk, minuman keras itu dicambuk, kemudian kalau mencuri maka dipotong tangan. Ya. Itu adalah hukuman-hukuman yang Allah jelaskan di situ, dan itu adalah termasuk kabairud dzunub, ya, dosa-dosa besar. Dan banyak sekali, ya, sampai di sini ada seorang imam, yakni Al-Imam Al-Zahabi kalau tidak salah, yang menulis buku Al-Kabair, ya, Al-Kabair, yang mana beliau di situ menyebutkan ada sekitar 70-an dosa besar. Ya. Kemudian saya di sini menjelaskan, ya, orang-orang beriman mereka masuk ke dalam neraka, mereka diazab di dalamnya, mereka tinggal di dalamnya dalam waktu yang lama sampai mereka menjadi fahman, ya, kosong. Ya. Hatta yantahisuna wa tasira ajsamuhum fahman. Ya. Badan mereka itu jadi gosong. Summa yakhrujuna minan nar, lalu mereka dikeluarkan dari neraka ba'da dzalika ba'da ta'dzibihim, ya, setelah itu, setelah mereka diazab, ya, wa yulqawna fi nahril hayat, mereka dilemparkan ke dalam sungai kehidupan, fatambutu ajsamuhum summa yadkhulunal jannah, maka tubuh mereka akan kembali, ya, lahir, ya, dan mereka kemudian lalu dimasukkan ke dalam surga. Ini adalah keadaan penduduk neraka. Jadi orang-orang beriman pun mereka bisa saja masuk ke dalam neraka. Kita semua ada peluang istilahnya, tapi kan kita tidak ingin. Ya. Kita berusaha untuk menjauhinya dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita termasuk orang-orang yang, ya, dijadikan golongan orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Karena ada, ya, 70.000 golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan mereka mereka masuk neraka tanpa hisab, tanpa azab. Ya, yang diantaranya adalah mereka orang yang tidak minta diruqyah, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diobati dengan kai, ya, dan mereka betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tawakalnya tinggi, sehingga mereka, ya, termasuk golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini sebagaimana hadis Nabi SAW yang panjang. Ya. Falhasilu, maka kesimpulannya di sini Syekh menjelaskan kepada kita, annal mu'minina al-usata ala khatarin azim, orang-orang beriman yang berbuat kemaksiatan itu berada di dalam bahaya yang besar. Fala yaghtarul insan, maka hendaknya manusia jangan tertipu. Wa yaqul, lalu dia mengatakan ana mu'min, aku orang beriman. Ya, jangan, itu adalah termasuk perbuatan ujub. Dan ujub ini sendiri adalah termasuk perbuatan yang membinasakan, ya. Sebagaimana Nabi SAW, ya, menyampaikan dalam sebuah hadis, salasun mughlikat, ya, ada 3 hal yang membinasakan, ya. Suhun muta', ya, sikap serakah yang ditaati, wa hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti, dan yang ketiga di sini adalah ijabul mar'i bin nafsi, ya, ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Mengatakan saya orang beriman, saya orang banyak amalnya, nggak mungkin masuk neraka, misalnya kayak gitu, berbangga diri, ya. Atau bahkan sumayaf alu minal ma'asi, dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, ya, karena merasa dirinya aman, dirinya beriman, dia santai saja berbuat maksiat. Wa yatasahalu fiha, dia menganggap remeh, ya, jadi merasa nggak apa-apa berbuat dosa. Wa yadhunnu annaha la tadurruhul ma'asi, ya, bahwasanya dia menyangka itu tidak akan membahayakannya, padahal ternyata perbuatan maksiat itu membahayakan, ya, walaupun itu adalah dosa kecil tapi membahayakan, ya. Kata Syekh di sini menasihati kita, al ma'asi wal yadzubillah khataruha azim, perbuatan maksiat, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dari perbuatan tersebut bahayanya besar, ya. Bahayanya besar. Turidu sahibahan nara wa yu'adzabu biha, menyebabkan seseorang, ya, dia terjatuh ke dalam neraka, ya, dan diazab di dalamnya. Wa qad yabqa fiha mi'ati sinin, dan bisa jadi seorang dia tinggal di dalam neraka selama ratusan tahun karena azab yang di dunia. Ya, padahal kita di dunia hidup hanya berapa lama sih? Mentok-mentoknya kan paling hanya 60-an, ya, atau lebih, ya.
tapi ternyata hal tersebut menyebabkan kita tinggal di neraka sampai ratusan tahun. Ya. Summa yakhruju minha ba'da dzalika. Ya. Kalau sudah bersih baru kita akan dikeluarkan dari neraka tersebut. Maka di sini Syekh menasihati, ya, wa 'alal insan ayyatajannabal ma'asi al-kaba'ira was-saghair. Maka wajib bagi manusia untuk menjauhi perbuatan maksiat yang besar maupun yang kecil. Ya, jadi besar maupun kecil hendaknya dijauhi. Kenapa? Ya, kita kecil pun jangan meremehkan, ya. Li'anna as-saghaira yatahawanu fiha al-insan fayakunu kaba'ir. Karena yang kecil biasanya diremehkan manusia. Tapi kalau sudah diremehkan di sini, itu bisa menjadi besar. Bisa menjadi besar. Jadi dosa yang kecil, ketika diremehkan, dilakukan oleh orang, sehingga dia lakukan terus-menerus, ya, akhirnya menjadi dosa yang besar. Was-saghair tajtami'u 'alal insani fatuhliku. Dosa-dosa kecil yang dikumpulkan manusia, itu bisa membinasakan. Bisa menyebabkan seorang itu masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Fal wajibu 'alal muslim, lalu Syekh di sini menjelaskan, maka kewajiban seorang muslim ayyahdharal minal ma'asi, mewaspadai kemaksiatan. Wa idza waqa'a fi syai'in minha fa innahu yubadiru bitaubah. Kalau seseorang itu terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, ya, perbuatan dosa walaupun itu kecil, ya, maka hendaknya dia yubadiru bitaubah, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali melakukan kesalahan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ad bi sayyi'atal hasanata. Kita ikutkan perbuatan buruk dengan perbuatan baik, ya. Wallahu jalla wa ala, dan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla wa ala, ya, yatubu ala man taba, menerima taubat orang-orang yang bertobat. Menerima orang-orang yang bertobat, ya, karena innahu tawwabur rahim, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha penerima taubat, ya, lagi Maha penyayang. Dan hendaknya kita, ya, senantiasa bersandar, ya, Syekh di sini menjelaskan wa ya'tamida ala husnir raja wa ala rahmatillah. Hendaknya kita senantiasa bersandar kepada husnir raja, bagusnya pengharapan, ya, terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, ya. Jadi walaupun kita berbuat dosa, segera bertaubat, ya, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita meremehkan perbuatan maksiat. Wala yatahawan bil ma'asi. Farubama yatahawanu bis-saghir fatajruhu ilal kabirah. Ya, seseorang kadang-kadang dia meremehkan dosa kecil, akhirnya karena perbuatan meremehkan dia, akhirnya dia tanpa sadari kadang-kadang dia terjerumus ke dalam dosa besar. Maka hendaknya kita ayyubadiru bitaubah, memperbanyak segera bertobat, wa ayyuksiru minal istighfar, memperbanyak istighfar, wa ayyuksiru minal hasanat, dan kita memperbanyak perbuatan-perbuatan baik, wal a'mali salihah, dan amal-amal saleh. Wa an yarjuwa rahmatallahi, dan kita mengharapkan rahmat Allah, wa yakhaf min iqabillah, dan kita takut terhadap iqab Allah, fayajma'u bainal khaufi war raja, sehingga dia menggabungkan antara rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha ayyuwaffiqal jami' lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah taufik untuk semuanya terhadap apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhai, dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad dan kepada keluarganya serta sahabatnya. Ini yang disampaikan oleh Syekh berkaitan tentang sifat-sifat neraka yang semoga dengan kita mengetahui hal ini, ya, kita menjadi ingat diri, kita menjadi waspada, ya, dan kita berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, dan kita, ya, semakin memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang akan menjadi bekal kita hidup di akhirat kelak. Wallahu taala alam bisawab. Ya, ini saja yang dapat kami sampaikan.
Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.